Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Resti Karonisa dari jurusan Terpel B. Oke, di sini aku ingin membuat tabel. Tabelnya ini ada 4 dan ada 5 data. Ini tabelnya, ada tabel pelanggan, kategori, produk, transaksi. Nah, di sini membutuhkan 5 data, record data. Ada ini 5 record datanya. Nah, oke. Di sini apa ya? Oke, di sini kita langsung aja mulai dari sini. Oke. Di sini kita langsung saja mulai. Nah, aduh, aduh. Oh iya, ada yang kurang. Oh iya, benar error. Sebentar, sebentar. Kayaknya ada yang kurang. Oke, di sini ternyata aku lupa menyalakan sumnya. Kita ke sum dulu. Karena terburu-buru jadi sumnya pun lupa dinyalakan. Terlalu bersemangat. Sekarang tipe. Aduh, ya Allah, ya Allah. Sih awal. Sebenarnya paham, cuman emang terburu-buru aja. Nah, sekarang kita mau menambahkan sebuah database. Karena di sini masih nol namanya, jadi kita ingin menambahkan sebuah database gitu. Nah, dengan cara apa? Kita create database. Karena di sini aku ingin membuat sebuah table tentang store store yang aku punya. Jadi ini kita namakan database-nya itu Asia Store. Nah, udah. Nah, di sini kita tinggal eh, masukin aja karena ini udah masuk ya guys, udah masuk. Kita tinggal eh aduh. Nah, udah. Oke, kita langsung aja ke pembuatan tabel yang pertama. Tabel yang pertama itu tadi ada apa? Ada ini. Aduh. Nah, ada ini, ada pelanggan. Kita langsung aja buat. Create, create table dan pelanggan. Nah, di sini kita pakai ID. Berarti kalau integer itu primary. Intinya mas primary key. Terus jangan lupa ininya biar nanti itu nggak ketuker ID pelanggan. Ini ID pelanggan. Tadi ada apa? Ada nama pelanggan.
Nama kelas bersifatnya varchar ya. Bersifat varchar. Hmm, hmm, hmm. Eh, di situ kita enter, kita ini tutup deh. Nah, udah masuk ya. Situ kita buat apa ya namanya? Kita isi datanya, isi sebuah datanya. Insert info sesuai yang di sini. ID pelanggan, nama pelanggan, tutup followers. Nah, di sini tadi ada apa? Ada ID kan? ID-nya kita catat aja. Kalau integer tuh bersifatnya angka kan. Jadi dia nggak usah pakai kutip. Nah, di sini kita langsung aja karena nah yang kedua ini nama pelanggan karena dia bersifatnya varchar huruf berarti. Jadi dia pakai kutip gitu. Tadi yang nama pertama itu siapa? Ingat guys, Rasti Gesani Putri Hana Najla. Oke, bebas sebenarnya. Gak menyesuaikan juga nggak apa-apa. Nah, ID-nya ini penting jangan sampai sama. Tadi tuh tabel yang di Excel tuh cuman eh, buat merapikan saja ibaratnya gitu. Gitu, gitu. Kita udah punya plan kita mau bikin apa, mau bikin tabel apa. Jadi kan sekarang kita tinggal mindahin gitu. Nah, kok kayak gini datanya. Aduh, error. Error. Bentar, sebentar. Apa ya yang salah ya? Duh, maaf sekali. Ternyata aku sudah mencoba ternyata yang salah tuh akunya yang kurang fokus. Terlalu terburu-buru lagi. Nih, insert intoknya itu tidak ada nama tabelnya. Oke, jadi kita tahu insert into. Aduh, aku tuh pengennya perfect, nggak ada error-error. Tapi kenapa tuh error? Nah, juga terburu-buru ya, ya udah. Gak apa-apa. Insert into pelanggan. Nah, ini gini aja deh. Nah, kan bisa. Sekarang kita mau bikin label yang ini. Yang kedua, kategori. Tadi gimana tuh? Create table. Create table.
kategori. Kategori ID sama kategori produk aja ya. Kategori produk marker karena dia bersifatnya huruf. Nah, ini kita tinggal bikin lagi insertnya. Kategori di sini kategorinya ada apa aja? Ada streaming, musik and audio. Streaming. Audio dan apa tadi? Lupa. Audio. Oh, musik audio. Enggak apa-apa. Sebenarnya yang angka ini tuh mau sama kayak ini juga nggak masalah karena udah beda table gitu. Misalkan si apa? Misalkan dalam satu table tapi ID-nya sama itu bakalan error. Desain dan foto. Editor. Pro apa ini? Itu ribet-ribet aku tipe. Hmm. Tap, eh,
Itu ChatGPT, produknya itu namanya ChatGPT. Nah, kategorinya itu masuknya ke dalam productivity gitu. Tapi bisa masuk ke AI juga. Jadi hmm, bebas. Bisa AI, bisa yang ini. Hmm, nah, kita masuk ke tabel keempat. Ketiga, aduh. Tabel ketiga ini ada produk. Dalam produk itu ada ID, nama produk, eh harga produk, pelanggan, pelanggan ID sama kategori ID, terus stok. Oke. Di sini kita bikin dulu tabelnya. Ke tabel produk. Ini kategori app. App-nya. Udah aja nggak apa. ID integer. Hmm, bentar. Ini kita kasihnya ID produk. Biar nggak bingung, guys. Nah, tadi ada apa lagi? Ada nama produk, harga produk. Oke. Terus pelanggan ID. Nanti kita ganti aja. Itu pelanggan ID. Ini aku tadi nggak bisa nambahin nol, nggak tahu kenapa. Tapi nanti di bagian eh apa? Bagian terminal aku tambahin nol. Oke, pelanggan ID, kategori ID. Mm, pelanggan ID sama kategori ID. Agak bingung. Karena ini nanti eh, masuknya, ini tuh masuknya ke ini. Apa ya namanya? Bentar. Kan ini juga. Bentar, bentar, bentar. Aku lihat soalnya lagi. Oh, di sini, aduh, udah, udah bagian stok kita lihat. Nah ini udah stok ya, udah terakhir. Berarti kita tinggal tutup. Nah, di situ kita enter, kita tambahin orange, okay, apa ya?
Terus tambahin yang ada di sini nih, pelanggan ID. Ini tambahin yang ada di sini, pelanggan ID, pelanggan ID. Tutup, tutup. Terus references pelanggan, ID-nya kita panggil ID pelanggan. Nah, kita bawa samain. Bedanya ini kategori, ID kategori. Kategori. Kalau nggak salah namanya kategori kategori up kayaknya deh. Coba lihat filenya. Mana ya? Tabelnya maksudnya salah. Oh, nah ya kategori M. Kategori M. Kayaknya ini bakalan salah deh. Karena ininya nggak pakai app-nya. Ya sudah nggak apa-apa. Nanti kalau error juga kita lanjut saja. Pasti error karena ya kesalahannya tadi itu. Nah, nah, apa? Error bukan dari segalanya. Akhir maksudnya. Bukan akhir dari segalanya. Nah, kalau begini ada bagus. Nah, kita coba ya. Semoga benar. Kok error ya? Masih error. Apa ya yang salah? Error di 9. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Lah. Oh, belum ditutup. Pantes. Oke, kita ulang lagi. Aduh, ulang lagi. Gak apa-apa ya guys, maafin aku. Nah, gini. Tuh kan, aduh. Hmm, Habis itu kita bikin bagian dalamnya. Pakai apa? Pakai insert into produk. Yang pertama apa ya di sini ada ID produk. Ada tipe ID produk, koma, nama produk, koma, pelanggan ID, koma, aduh, terus kategori app ID, koma, stok, koma. Enggak ada koma, ada penutup. Followers.
Oke, sudah kita enter. Habis itu kita cek ID itu bebas ya guys, mau apapun itu. Tapi di sini ini bisa kita ubah. Tadi nih aku sering ubah-ubah. Mau ini begini juga nggak apa-apa. Biar beda aja gitu ID-nya. Kalau misalkan ini nanti di di apa ya namanya? Nah, nolnya hilang. Dia sama kayak yang apa ya namanya? Yang ada di terminal, dia bakalan hilang nolnya kalau di depan. Tuh, nggak apa-apa. Nah, di sini kita ambil dulu kan ID, nama produk, harga. Berarti gitu ya. Iya, iya, iya. YouTube Spotify, Canva, YouTube Spotify, Canva, CapCut, GPT, YouTube siapa bro gitu, pokoknya gitu. Harganya 14.000. ID bersifat integer, dia berarti angka, berarti kita langsung aja nggak usah pakai string. 01 pun dapet. Oh udah ada tapi nggak apa-apa lah, biar gampang. 01 nama produk bersifat varchar berarti huruf. Salah string. Nama produk tadi apa? YouTube. YouTube Premium ya guys. Beli di aku 14.000. Enggak, sebenarnya enggak 14.000, harganya 3.000 doang. 4.000 doang. Terus harga produk integer. Harga produknya tadi langsung aja 14.000. Ya kan ya 14.000, lupa neng. Aduh, ya 14.000. Mak, apa nih? Pelanggan ID. Tadi kita ID-nya pas bagian pelanggan mana ya? Pelanggan, pelanggan. Ini ya harus tadi. Nah ini pelanggan. Panggilnya 001, 001, 02 gitu. Nah ini. Terus kategori nya itu tadi 01. Habis itu ada stok. Stoknya tadi berapa tuh di Excel? Bebas sebenarnya ya. Di sini aku taruhnya 200. Gak apa-apa. 200. Tutup. Koma. Ini udah bebas aja ya guys. Aduh ya komanya hilang. 250 misal. Apa ya di kedua itu ada Spotify. Harganya berapa tadi? Aku lupa. Aku yang jual pun lupa. 20.000. 20.000. Or Spotify. Kalau nggak salah yang kedua itu Canva. Canva tuh harganya di Excel berapa ya? Kira aku jual tuh murah kok guys, cuma 3.000 satu bulan. Tapi di sini kita kasih 10.000 aja. Canva. Ingat ID selalu tidak boleh sama. Yang di dalam tabelnya tuh nggak boleh sama. Kalau udah beda tabel mah nggak apa-apa ya guys. Enter. Nah, stoknya berapa ya? 75 kali ya? 75. Hmm, hmm, hmm.
Kalau nggak salah ini CapCut. CapCut ku jual harganya berapa? Lupa. CapCut ku jual berapa di sini? 15 kayaknya deh. Oh iya, 15 di Excel-nya. 15. CapCut. Nah, ntar. Berapa ya? 80, 45 deh. Jangan deh. 60, 60. 55 deh. 55. Kalau nggak salah ini ChatGPT itu harga 30. Di aku 25 ya guys, satu bulannya. Sekali promosi. ChatGPT ya. GPT. GPT. Gini gak sih? Kayaknya ya. Udah gini aja. Nah, ChatGPT. Lupa tulisannya guys. Gak apa-apa. Nah, sudah. Nah, error. Apa ya ini error? Kolom contains much value. Hmm, apa ya yang salah? Oh, sebentar, sebentar. Oke, oke, di sini ternyata. Oke, sekarang di sini tetap di bagian sini aku kekurangan sesuatu. Tebak itu apa? Yes, harga kamu. Nah, oke kita di sini ketik lagi aja. Aduh, meja aku jatuh. Nah, bukan ketik, ini aja tambahin aja di sini. Kita lihat harga tuh ada di bagian mana, di bawah nama produk. Bagus, di sini tak ada. Nih, produk guys, nama produk. Nah, harga maksudnya. Harga produk. Kodok produk. Nah, begini. Kita bismillah. Ntar, ntar, ntar. Yes, bisa kan? Itu dia. Kita coba select from, kodok from product. Terus select from, dia apa kita buat apa? Kategori ya, kategori. App. Hmm, Terus ada apa tadi? Select from pelanggan. Nah, sudah. Nah, sekarang kita ke bagian table terakhir, yaitu transaksi. Dalam transaksi ada yang namanya relasi. Semuanya berelasi sih. Jadi kategori app ini masih belum ada relasinya, tapi di dalam produk ini nih, pelanggan ID dia berelasi ke ID pelanggan. Kategori ID ini berelasi ke ID kade kan kategori produk ini.
Nah, ini juga berelasi pastinya tentu. Ada kode transaksi, enggak, no, no. Produk ID. Nah, memakai produk ID. Terus, jumlah beli produk. Hmm, tapi sepertinya ada yang berkurang, ada yang berkurang. Hmm, oke, nggak apa-apa ini aja. Oke, ya. Kita tengoklah dulu hasilnya sudah berelasi atau belum. Caranya bagaimana? Nah, ini cara melihatnya. Nah, di sini database Asia Store sudah masuk ke dalam PHP MySQL. Cara melihat relasinya sudah apa ya, sudah nyambung atau belumnya ke sini. Kita tengok. Nah, di sini sudah berelasi ya, guys. Nah, nah. Aduh, mengikut ya. Nah, kita balik. Nah, di sini kita tengok di bagian produk. Karena kita mengisinya di bagian produk. Maksudnya berelasinya dari produk. Nah, di sini. Nah, lihat. Pelanggan ID bisa dipencet kan? Nah, tuh. Yang lain enggak. Karena apa? Karena ini berelasi. Gitu. Ini kita pencet. Pelanggan ID-nya nomor satu. Namanya siapa? Rasti. Nah, di dalam sini bagian ini. Nah, tengok Rasti. Kita coba bagian yang berelasi atau lagi bentar. Nah, nih kita pencet yang bagian kategori ID. Si Rasti ini beli apa? Nah, dia membeli. Ini kan streaming. Tadi dia belum beli YouTube. Membeli YouTube kategori produknya itu streaming. Nah, ini termasuknya sudah berelasi. Sekarang kita lanjut ke tabel 4. Sekarang, aduh, sekarang kita mau buat tabel transaksinya. Hmm, tabel transaksi. Non produk. ID integer, kita memakai integer. Primary key. Terus tadi ada database itu ada apa aja? ID transaksi, user ID. Berarti ini berrelasi user ID. Sebentar. Hmm. Oke. I'm sorry, bagian yang tadi tuh kayaknya dihapus aja. Nah, jadi sekarang kita ada cuma punya ID, kode transaksi, produk ID yang berrelasi ke sini, ke ID ini, terus jumlah produk pembeli, terus
statusnya. Oke, udah. Kita bikin dulu. Kode transaksi. Hmm. Kode transaksi ini memakai bersifatnya integer. Karena kan kode ya. Bisa varchar, bisa integer. Tapi di sini aku memakainya integer aja. Terus tadi ada apa? Tadi ada produk ID, produk ID. Integer kan ID. Nah, di situ ada apa lagi? Jumlah produk dibeli. Jumlah produk dibeli. Ini integer lagi. Nah, lanjut. Statusnya ini berupa bersifatnya hmm, apa ya, lupa. Kolom. Tolong. Enum. Enum, aduh. Ini aja pun lupa mulu. Enum tadi apa statusnya pending? Hmm, en apa tuh? Paid. Why, error. Connect us. Hmm, produk ID. Connect ID. Jalan database Asia. Hmm. Apa ya? Kita coba lagi sekali lagi. Aduh. Oh, pantas. Kita belum pakein Orange. Orange-nya yang ini nih. Nih, kita turunin aja. Biar- Nah ini,
Kita mau memanggil tabel apa? Oh, aduh. No, error. Udah ready. Apa deh? ID transaksi. Bentar ya. Aku juga di sini bingung ya. Di sini tiba-tiba kan error di sini. Ah, nah, ini berarti dia agak agak kegeser. Nah, ini juga ternyata. Nah, di sini otomatis kan salah juga. Tapi pas mau ngecek database, emang pas mau ngecek ini ya, from transaksi ini udah ada ternyata empty set tuh udah ada. Berarti di sini kita coba langsung set aja ya. Insert into transaksi. Em, di sini ada apa? Ada ID transaksi, transaksi, koma, kode transaksi, transaksi, produk ID, dan jumlah produk dibeli. Kalau ini bisa, berarti ini datanya udah masuk. Jumlah produk dibeli, terus status. Oh, oh, values. Pertama ada apa? Ada ID. Ada ID transaksi. ID transaksi ini kita pakai ini aja nggak apa-apa. Terus kode transaksi ini pakai varchar. Karena kode tuh bisa, kadang kan kalau kode tuh bisa huruf, bisa angka. Jadi kita di sini pakai varchar karena dia bisa pakai huruf. Tapi kalau integer aja, dia bersifatnya eh, nilai asli. Jadi huruf apa ya, angka gitu. Nah, di sini pakai varchar, berarti kita pakai string. Nah, di sini udah pakai di sini pakai kode transaksinya bebas. Misalkan 01. Ini yang aku agak bedain dari table karena kadang mood atau referensinya lebih berkembang gitu. Nah, di sini ada apa? Produk ID. Produk ID itu ID-nya itu di mana? Nih, kita tengok. Produk ID itu ini apa? Itu.
Lebih banyak buat yang error guys, karena terburu-buru. Udah nggak kemana-mana, cuman emang sok aja ini yang namanya Rasti Veronisa ini. Nah ini, mana ya? Ngapain ya ini nih? Nah, ID produk di sini memakai Allahu Akbar. Oh iya ya, bentar-bentar. Produk ID, table produk. Nih, berarti dia pakai 01. Ini tuh agar berelasi ya guys. 01 jumlah produk dibeli misalkan apa ya? 50 aja nggak apa-apa. Koma. Terus status tuh ada bersifatnya enum. Dia sama aja kayak Varkar cuman kan di sini tuh yang udah ditentuin di sini. Berarti string bebas ya mau pending dulu atau mau eh, pending sama pet sama aja nggak sih? Sama aja kayaknya ya. Nggak apa-apa lah. Beda dong, beda-beda. Ah, pokoknya itu. Nah, ini udah kita tutup, kita koma. Kita bikinnya datanya itu include datanya itu ada 5. Di sini pakai apa namanya? Kita pakai tadi apa tuh pahit, pahit, pahit. Nah, stok itu 70, kodenya pasti 2 karena berurutan. Tapi bebas guys. Di sini mau 2, mau 3 tuh bebas. Aduh. Eh, nah, pokoknya yang awal tuh yang pertama itu nggak boleh ID-nya tuh sama yang sebelumnya. Hmm, ini mau 3 juga nggak apa-apa sih guys. Nggak apa-apa. Ini 3. Kok 4 nih. Langsung 4 aja. Aduh, duh. Nah, sudah. Ntar pending. Yang beli itu misalkan 90. Aduh, 4, 3. Apa ya? Hmm, 5 aja. Kita tuh ini tuh kita mau munculin apa ya tadi ini? Produk ID. Nah, kita tuh di sini muncul kodenya itu mau apa tuh bebas. Nah, kalau misalnya kita mau ngetik kodenya, kode ID-nya, ID produknya itu yang 3, berarti nanti muncul kayak Canva ini dan ini gitu. Oke. Sudah. Karena ini 5 berarti nanti munculnya yang ini yang ChatGPT bla bla bla. Tapi kayaknya aku mau nomor 4 aja guys biar lebih bagus. 4 lebih suka capcut aja gitu. Nah, di sini kita mau banyakin pending atau mau banyakin pahit? Pahit aja ya. Pahit aja nggak apa-apa. Oh, Mbak, ini sampai hilang nanti gagal mau. Hmm. Nah, ini 5. Nah, sudah. Kita coba. Nah, udah ya, berarti kita coba select from transaksi. Nah,
Sudah. Kode transaksinya 0. Produk ID nih. Cuma dibeli. Nah, karena di dalam tugasnya ini kita memerlukan cek, tapi bisa nanti aja nggak apa kita skip. Kita ke Between dulu ya guys. Kita langsung ke Between. Nah, Between tuh cuman menunjukkan tabel data yang sesuai. Misalkan nih, misalnya ini aku contohin dulu. Select. Aduh. Nah, from. Ini kita mau pakai yang ada harga, Nih, produk ya berarti. From produk. Where tuh kayak kita tuh kayak ini tuh kayak menyaring data, merapikan data lebih ke ya. Gini ya pokoknya. Bentar. Nah, ini harga produk berarti where harga produk. Where harga produk. Di sini mau harga produknya itu kalau misalkan dari ini kan karena di sini pakainya Between, kita tambahkan Between. Nah, Between. Nah, kita mau munculin harganya dari berapa ke berapa. Mengurut itu tuh kayak mengurutkan harga. Nah, kita lihat harga produk di sini. Ada mau dimulai dari harga 10.000 sampai 30.000. Tapi di sini aku mau ngeluarin dari harga 14, guys. Jadi, between 14.000 N sampai berapa ya? Misalkan 20.000. Nah, coba ya. Nah, yang muncul apa? Yang muncul ini, yang dari harga 14.000 ke 20.000. Nah, kenapa nggak berurutan? Karena yang di dalam datanya ini 1, 2, 3, 4-nya. Jadi yang harga 14-nya di pertama nih, 15-nya ini. Nah, gitu guys. Dia nggak akan berurutan begitu. Tapi dia akan memunculkan harga yang dari 14.000 ke 20 aja. Tapi apakah bisa 14.000 ke 30? Itu bakalan error. Nih, kita coba ya. Select from product where harga produk between dari harga 10.000 misalkan ke 30.000 atau enggak ke 15.000. Apakah bisa? Wah, bisa. Bisa. Ternyata bisa. Oh iya kan bisa. Aduh, coba kalau maksud aku tuh tadi 30 ke 10 berarti. Berarti nanti dia mengurutkan. Oh, ini nggak bakalan error, guys. Maaf. Ini nggak bakalan error, tapi ini eh bakalan muncul datanya yang dari harga segini, terus dari harga ini ke sini segini gitu. Nah, udah. Kedua itu ada operator like. Oke. Nah, lanjut guys. Sekarang tuh lagi operator like. Nah, operator like itu kita langsung contoh aja. Select from. Nah, kita mau ngambil tabel apa nih? Kita mau tadi kan tabel produk. Sekarang kita mau pakai tabel
Kalau nama terlalu wow. Kayaknya kita pakai produk lagi, kita coba bakalan pakai coba yang kayak ini. Berarti from product, nih, kita mau ke kolom produk apa? Nama produk. Yes, nama produk lagi. Nama produk. Terus kita mau pakai operator like berarti tambahin like. Nah, nah di sini kita bisa langsung sebut namanya yang ada di dalam kolom ini. Atau kita mau misalkan kita mau pakai yang pakai inisial C, nanti dia bakalan muncul C semua. Tapi kalau kita mau sebut YouTube ya nanti YouTube aja. Kalau kita mau apa Spotify, berarti dia bakalan muncul Spotify. Nih kita contoh. Maksudnya kita coba munculkan C misalkan ya, misalkan C. Gini, ini sebagai pembatas. Kalau C-nya di depan, di sini berarti di akhirnya itu huruf C. Tapi kalau C-nya di depan, di belakang sini, di belakang apa ini namanya persen, berarti nanti muncul yang huruf C duluan. Begitu. Nih kita coba kalau C-nya di eh di depan sini. Oke, oke, oke. Ayo. Nah, betul. Nah, betul. Canva, CapCut, ChatGPT itu dia karena dari huruf awalnya C, dia bakalan muncul C semua. Tapi kalau mau S juga bisa kok. S nanti munculnya Spotify. Misal kita mau bagian harga nih. Harga kan pasti ada ini angkanya satu nih sama. Iya nggak sih? Iya sama. Oke. Kita coba kalau eh, aku mau coba-coba aja guys. Kalau pakai angka satu bisa nggak? Nggak bisa ya. Oke, berarti nggak bisa, nggak bisa. Tapi kalau mau kita sebut namanya yang di sini, misalkan yang di sini, kalau mau disebut semua, nama produk, berarti di sini ketik nama produk. Nih, nanti muncul. Lah, kok enggak ya? Aduh doi. Oh enggak, ya udah berarti ini nggak usah. Oke, oke. Berarti ini enggak, ini no. Not. Kita sekarang pakai. Tapi kalau kita mau sebut nama langsung tuh bisa. Kita ganti nih. Coba kita ganti yang bagian pelanggan. Kita coba pakai Gaisani. Dia. Oke. Di sini kita bisa langsung sebut nama aja, tapi kita ganti dulu ini. Nama. Nah, tadi apa sih lupa? Nah, ini nama pelanggan. Kita ketik nama pelanggan. Nah, kita ganti ininya juga. Pelanggan. Ini tuh nama table ya, guys. Nah, dalam sini kita kasih nama guys ini. Nah, nongol muncul. Dia di urutan nomor 2. Oke, kita sekarang langsung ke operator not like. Ya, pasti ini kebalikan dari
si like yang tadi ini, yang tadi kita ini. Jadi kalau not like itu kita menghilangkan nama itu guys. Misalkan nih, nah di sini Gesani kan. Nah di sini kita tinggal tambahkan aja notnya. Nanti deh nama Gesaninya hilang. Nah nama Gesania hilang kan? Nah karena emang not like gitu. Emang kita hilangkan aja Gesan itu. Oke, kita di sini mau lanjut ke bagian apa tuh tadi? Operator logika N. Nah, di sini kita mau nampilin ini cuma ngefilter aja. Select from, kita mau munculin data yang produk ini biar kita ini gampang. Produk, 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 web, web. Nah, di sini kita lihat di dalam tabel produk tuh ada datanya kan. Nah, nih, mana ya? Nih, kita pakai harga produk ya guys. Harga produk udah di sini. Nah, harga produk di dalam harga produk itu kita cuma mau nampilin data aja guys. Di dalam harga produk itu ada ini, kita coba 20.000 misalkan 20.000. Nah, di sini kita pakai N. Di sini kita panggil lagi status ya, pakai status aja. Pakai status. Kita lihat status yang harga 20.000. Mana yang 20.000 tadi? 250. 20.000 itu besar daripada daripada tadi yang apa tuh? Aduh, harga stoknya berapa sih? Lupa lagi, 250. Kolom status kok nggak ada ya? White. Ada kok? Iya bukan. Maaf maaf, stok maksudnya. Aduh, nggak lihat lagi sih gini. Stok. Nah, kok apa ya nggak muncul? Bentar ya. Sini karena lebih sama dengan gitu, kita tambahin sama dengan. Ini bakalan muncul data yang bagian uh, Spotify nih, lihat 20.000 250 dan nanti dia munculnya yang Spotify ini. Nah, gitu. Kita lanjut yang ke berapa nih? Order by. Oke,
kita ke order by. Di sini sekarang bagian order by as-nya. Kita mau pilih yang bagian select from. Kita pilih table bagian apa ya? Produk. Karena kan as itu apa ya? Kayak menyaring dari, bukan menyaring, aduh bahasanya. Pokoknya dari yang termurah ke mahal gitu. Gitu. Order by product as. Nah, ini udah mulai. Desnya. Des itu yang dari termahal, kebalikannya. Terus sekarang limit. Bagian limit. Limit juga gak. Limit tuh lebih ke ya limit. Kita kayak nampilin datanya itu mau berapa gitu. Misal nih kayak gini. Pilih produk lagi atau yang lain ya guys. Kayaknya produk aja deh. Produk or produk aja ya. Ya produk aja, nggak apa-apa. Produk. Di sini kita menampilkan produk. Select from product. Kita mau limitin yang bagian mana nih? Misalkan nama produk ya. Nama produk. Nah, kita tulis mau limitnya berapa. Kita coba. You have error in shield 3. What? Oh, kayaknya ada yang kurang. Bagian limitnya tak ada lah. Orang kita mau nunjukin limit, kenapa tidak ada nama limitnya? Nah, limit 5. 3. Munculin datanya 3. Ini 1. Munculin datanya 1. Itu guys. Kalau misalkan munculin limitnya 2, terus itu nanti dia bakalan 2 ke 4, 2 sama 4 doang, 2, 3, 4 gitu. Nah, oh ya, berarti yang 2-nya itu di blok 4. Ya gini. 3, 4. Oke. Terus pokoknya gini. Kalau 2 yang di kita limitin berarti dia muncul dari 3. Kalau 4 kita limitin berarti nanti ibaratnya diakhiri dengan di belakang 4. Aduh, kalau bahasanya tuh apa ya? Tuh, pokoknya ini akhir gitu. Nih, coba kalau 3. Kalau misalnya ini 1 deh. Nanti munculnya ini 2. Kalau ini aku 3 berarti nanti munculnya sampai 4 tuh. Gitu, guys. Terus lanjut apa nih? Kon. Kon itu buat lihat database kita tuh ada berapa. Gitu, guys. Nah, contohnya nih. Nah, yang bagian kon ini dia
itu cuma munculin datanya itu ada berapa. Misalkan kayak gini, select on nama tabel misalkan harga produk lagi. Tapi kalau mau yang lain juga kita ganti tabel deh. Kita coba pakai tabel yang pelanggan ya. Berarti nama pelanggan from pelanggan kayak gini. Coba. Nah, datanya berarti 5 gitu, guys. Kita lanjut cek ya. Nah, kebetulan cek ini aku tadi di tabelnya itu belum ada buat ceknya. Jadi di sini aku mau tambahin tabelnya, isi tabelnya itu. Nah, dengan cara gimana? Dengan cara kita tambahkan alter gitu. Nah, di bagian ini sekarang kita bagian cek ini kita tambahin yang bagian ini. Nah, jadi alter table kita mau bebas untuk nambahin ceknya tuh mau di mana. Jadi kita coba bagian dari tadi yang sepi itu yang mana ya? Pelanggan transaksi. Berarti coba yang bagian yang aja deh kategori ya. Kategori app tuh kayaknya dari tadi sepi banget. Nah, ini table table apa tuh tadi kategori app. Kita modify jadinya. Bagian mana ya? Kita tuh mau ngecek bagian mana ya? Wow, sepertinya kalau apa kita modify bagian ini aja deh produk aja ya. Biar ini angka. Soalnya tadi jarang angka kan. Yang maksudnya harus yang angka biar ngerti gitu. Nah, modify produk karena produk harga produk atau stok ya. Stok aja deh. Label stok. Stok ini bersifat integer. Kita cek deh, cek jumlah white. Nih, stok. Coba kalau kita lebih besar sembarangan. Ini yang tadi sih, kita pakai yang tadi coba. Maksudnya yang kayak tadi, yang nomor 2 itu nih. Coba. Error. Di bagian incheck. Itu. Aduh, ya.
Ya, eh, guys, tidak bisa error karena kita coba. Itu kan harusnya nama table, guys. Nah, ini tuh harusnya produk. Kita coba dulu, kita coba dulu. Kita namanya juga coba-coba ya kan. Lagi. Salah ya Allah. Salah lagi. Oke, emang salah ini mah. Bentar ya guys. Guys, memang ya seorang psikonomis dari tadi tuh ada aja gebrakannya. Padahal tadi di video beberapa menit, beberapa detik malah. Itu tuh aku ngomong modify guys, tapi ternyata aku baru enggak, ternyata tidak ada di sini. Oke, 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 oke. Nah, sekarang ini udah. Nah, nah, ini berarti sudah. Nah, kita coba cek lagi. Coba cek. Hmm, kayak biasa insert into inti kan into produk. Ini kan nama tabelnya produk. Di dalam tabel produk ada apa? Ada ID produk. Nah, ada apa lagi? Ada nama produk. Aduh, nama produk. Terus ada tabel pelanggan ID. Hmm. Terus kategori APP. Hmm. Kategori app. Terus terakhir stok ya, koma stok untuk values eh values nih tiga. Terus apa lagi? Nama produk berarti integer ya. Aduh, dulu bentar. Kode ID produk. ID produk. Nih, nih. 01. Ini 03. Panfa. Kan. Apa lagi? Panfa. Ada pelanggan ID. Nih, pelanggan ID. Tiga lah. Terus kategori app. Kita lihat lagi. Berarti. Terus stok.
Misalkan 88. Misalkan dulu ya guys. Nah, kita mau ngecek error. Oh iya, ada ID-nya, maaf. Error karena nggak valid. Nah, oke. Bentar. Nah guys, ini nggak ke-record, mohon maaf. Tapi ini tadi beneran nyoba sendiri. Maksudnya coba-coba sendiri gitu. Nah, emang kesalahan aku ternyata tuh emang yang bagian tadi tuh maaf banyak error dari sekian banyaknya. Karena aku emang sengaja di awal tuh emang aku udah bilang aku emang sengaja buat naruh angka yang ini karena biar supaya dia di atas 90 tuh apa ya 250 gitu loh. Gini nih, kita coba select. Ini kan udah nih insert into product bla 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 values. Nah, nah yang ini kenapa aku error karena ini table datanya itu ID-nya udah sama, kan nggak boleh sama. Nah, aku baru connect-nya karena apa? Namanya juga kan nambahin table, alter table, nambahin table, modify table. Nah, berarti otomatis ini kita nambah satu ini. Jadi 6 harusnya 06 karena 05 udah ada. Makanya tadi di bagian yang ini 03 apa ini tadi? Nih, duplicate entry 4 karena ini tadi 4 tuh pakai. Nah, ini udah kita select from product. Ini udah bisa berarti lupa lagi. Ya Allah ya Allah. Nah, select from product. Sudah. Jadi menambah data. Ini 0. Karena tadi apa tuh? Oh, harga produknya emang tidak aku. Ini 0 itu tandanya kosong. Lanjut. Kita ke bagian inner join 2 table. Inner join 2 table tuh gini. Select. Kita mau join table kemana nih? Misal, nama table. Produk. Tik. Harga produk. Dan koma. Transaksi kali ya. Transaksi. Kita ke bagian mana ya yang transaksi? Transaksi. Nih, kita ke jumlah produk beli kali ya. Jumlah jumlah produk beli. Nih, ini from kita mau ke bagian transaksi. Aduh. Nah, lagi. Apa tadi table? Table produk ya. Table produk. Hmm,
transaksi produk. Coba dulu ya guys. Bentar ya. Maaf ya guys, sebelumnya ternyata bagian tabel transaksi itu nggak berelasi. Nih, bentar. Jadi aku mau tambahin, aduh, nah tuh, ini harusnya produk ID-nya direlasiin di bagian ID produk gitu. Cuman nggak keberelasi, jadi kita mau tambahin tabelnya gitu. Ini banyak rintangan seperti biasa, emang jujur emang yang bagian ini kurang ngerti, tapi sekarang udah lumayan. Jadi gini, eh inner join and sebelumnya itu aku pakai table product. Seharusnya kan inner join karena kan yang disuruh inner join emang beda ini aku. Nah, kita kan munculin inner joinnya yang dua table. Ini baru dua table ya guys. Jadi dua table select product, table product, data yang di dalam produk ini, harga produk, transaksi terus isinya. Yang nah, terus from transaksi lah ya. Karena ya ini inner join produk karena produk gitu. Transaksi yang beralasi itu kan produk ID. Nah, sama dengan produk ID produk yang ke transaksi. Produk yang ditransaksi relasi yang di relasi ke transaksi itu apa? ID produk kan. Nah, nanti munculnya kayak gini. Sekarang yang bagian datanya 3. Kita mau panggil yang pelanggan. Ya, ngasih pelanggan aja. Pelanggan. Hmm, ya pelanggan aja. Pelanggan. Mana pelanggan? Table pelanggan. Nih, berarti nama pelanggan. Gitu guys. Nah, sudah. Ini sih. Ini kan baru 2. Oh, ini kan baru 2. Dulu. Jangan sampai salah. Ini kita ganti. Sebentar. Di sini kita ganti. Ini kan tadi kita pelanggan ya. Pelanggan. Ini kita ganti pelanggan.
Nah, yang berelasi itu ya, kan, di pelanggan. Ini pelanggan ID. Eh, gini. Kan error ya Allah. Error. Ada jurusan yang harus ganti. Terus, untuk yang bagian ini, yang table harus 3, aku skip dulu. Aku langsung dulu ke onion. Ah, caranya gimana? Kita panggil select. Misal kita mau pas yang bagian nggak pakai as juga bisa. Tapi bentar. Misal nama produk. Yes. Harusnya Inggris ya. Pokoknya surname aja deh. Nah, mau bagian username ini ada di mana? Kita cek username. Ada username. Perasaan aku namain username deh. Nih. Oh, nama pelanggan bener tadi. Oh enggak. Gimana ya caranya ya? Bentar. Ini deh. Hmm, nih. Kategori FS katalog. Misal from kategori app itu ada di mana? Ada di produk. Nah, di sini Union deh.
Reunian al aja. Bentar ya. Harga ya. Harga produk. Nah, udah. Jadi eh setengahnya nama pelanggan, setengahnya harga produk gitu. Terakhir itu live ya. Cara live itu yang muncul semua dari, aduh bentar, misal. Hmm, yang gini. From
Nggak ada. Ini pelanggan audio. Banyakkan percobaan ini. Error lagi. Ya. No, tidak diketahui kolom transaksi ID. Nah, udah. Oke, selesai.